Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Eka Safitri dari RA4 Prodi PGSD. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Avi Valentri, SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang 5 materi. Yang pertama, tentang strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Yang kedua, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Yang ketiga, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Yang keempat, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Yang kelima, strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu materinya. Yang pertama, materinya tentang strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasi dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa. Sosialisasi juga sebagai salah satu strategi pembangunan karakter bangsa yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat atau kelompok masyarakat tentang kondisi negara dan bangsa, terutama yang terkait dengan karakter bangsa. Dalam sosialisasi akan terjadi proses penanaman transfer nilai dan pembakuan kebaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara umum, sosialisasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, sosialisasi juga bermakna interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam bentuk ekspresi seni dan teknologi. Adapun fungsi sosialisasi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan, mendidik, mempengaruhi, dan menghibur. Materi yang kedua yaitu tentang strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentukan karakter bangsa. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan, pembelajaran, dan fasilitasi. Peran pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangun integrasi nasional yang kuat. Selain dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial. Secara makro, pengembangan karakter dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, evaluasi hasil. Materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga membahas tentang strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan meliputi pengertian, lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan media massa. Pengertian yang pertama yaitu pengertian. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan karakter bangsa yang diarahkan untuk memampukan para pemangku kepentingan dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan karakter. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan wahana pendidikan karakter yang pertama dan utama. Pemberdayaan di lingkungan keluarga dilakukan melalui yang pertama, pemberian pelatihan dan penyuluhan tentang pendidikan karakter. Yang kedua, peningkatan komunikasi pihak sekolah dan lembaga pendidikan terkait dengan orang tua. Yang ketiga, penerapan regulasi yang mendorong orang tua dapat berinteraksi dengan sekolah dan lembaga pendidikan yang terkait pembangunan karakter. Yang ketiga, satuan pendidikan. Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan
dan pengembangan karakter siswa yang dilakukan secara formal di lingkungan sekolah. Adapun pemberdayaan dapat dilakukan melalui yang pertama, regulasi tentang pengintegrasian pembelajaran karakter dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, tentang penyediaan sumber-sumber belajar yang terkait dengan upaya pengembangan karakter siswa. Yang terakhir, media massa. Langkah-langkah pengembangan yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan media massa antara lain regulasi tentang pentingnya melalui media massa dalam membangun karakter. Yang kedua, pengembangan kapasitas melalui berbagai pelatihan tentang pembangunan karakter terhadap komunitas pers. Materi yang keempat atau selanjutnya yaitu tentang membahas strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat sebuah bangsa. Pembudayaan di dunia usaha atau di dunia industri dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, informasi-informasi yang luas, aktual, dan akurat. Yang kedua, motivasi dan arahan yang dapat menumbuhkan semangat untuk melaksanakan sesuatu tugas pekerjaan dengan adanya kepercayaan diri yang kuat. Yang ketiga, metodologi dan sistem kerja yang memberikan suatu penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Materi yang terakhir membahas tentang strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama. Pada dasarnya, kunci akhir sebuah strategi ada pada kerjasama dan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antar warga negara, antar kelompok, antar lembaga, antar daerah, dan bahkan antar negara. Hal itu dapat dimulai dari saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi. Bentuk koordinasi yang dapat dilakukan antara lain koordinasi perencanaan, kegiatan pendidikan karakter secara dinamis dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya, koordinasi dengan lembaga yang mengembangkan karakter bangsa melalui nilai budaya dan karya budaya. Yang selanjutnya, koordinasi kegiatan satuan pendidikan dengan lembaga pendidikan di alam terbuka. Koordinasi lembaga, agen, dan pemerhati yang saling terkait dengan pendidikan dan pengembangan karakter bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam video kali ini. Sekiranya ada salah dalam pepatah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.